Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kita mau belajar sedikit program ini. Kebetulan nih punya Bang Supriyadi, mau saya kirim. Beliau minta dibantu programkan isinya. Yang kemarin ternyata mau saya kirim ke Bang Supriyadi, sudah diambil Kang Febri. Jadi hari ini saya beli lagi unit baru lagi. Ini menunya. Kalau kita perhatikan, dan ini bagian dalamnya sudah saya bikin memori di nomor 1 punya Bang Supriyadi. Ya, mau dibikin ada high, mid, dan low. Begitu. Nah, cuman informasinya karena terbatas, jadi saya anggap itu adalah 2-way plus sub. Jadi low-nya saya anggap itu adalah sub. Oke, yang pertama saya akan masukkan di sini untuk untuk high-nya dulu. Jadi ini sambil saya putar coba. Oh, ini high-nya ini. Biasanya orang mengisi di sini low karena ini saya di output 1 ini kelihatan ini angka 1, ini output 1. Saya mau isi high aja deh. Ya, saya isi high, jadi saya next dulu. Nah, ini. Kalau ini saya isi high, biasanya saya akan taruh ini di sekitar 2 kiloan. 2 kilo, anggaplah begitu. Oh, terlalu lewat. Nah, segini. Kemudian slope-nya saya kasih BS 18 atau itu juga nggak masalah. Oke. Kemudian channel 2 demikian. Ini dulu. Nah, ini yang saya tidak tahu adalah outputnya mau berapa besar, karena kembali lagi saya tidak di sana, tidak berhadapan dengan power. Nanti abang tinggal kecilkan ini kalau terlalu kecil ya, kalau terlalu besar nanti tinggal naikkan kalau mau lebih besar. Oke, begitu. Wih, ada laba-laba. Kemudian channel 2 saya akan buat sama. Sebentar, saya hafalkan dulu. 2,212 slope 18 PS. Oke, yang channel berikutnya, crossover berikutnya ini dua high pass filter. Nah, ini di 2 kilo 212 masih jauh. Nah, 3. Nah, ini dia 212. Slope-nya saya nah, untuk pindah ke sebelah tinggal tekan ini. Nih. BS 18. Oke. Yang berikutnya berarti ini untuk mid-nya, ini berarti akan saya pakai ya, saya anggap ini di 1,8 juga cukup. 1,8 atau 1,9 lah begitu. Ini saya pakai BW 12 begitu ya. Ini kombinasi ini nanti sebenarnya harusnya diukur dengan alat ukur. Oke, sekarang ininya saya anggap nanti tinggal nyambung sama subwoofer. Jadi ini ada di 96 atau di, ya mudah-mudahan komponennya sanggup. Ini baru saya pakai BW 24 ya. Kemudian crossover yang berikutnya sama, ini masih tadi di, wah saya lupa tadi di 1,9 berapa itu. Ini kadang-kadang begini nih kalau nggak dihafalin. Jadi pencet tekan ini beberapa kali untuk pemindahan ini ya. Nah, ini saya kembali lagi ke nomor 3 dulu. 1,94 BW 12 96. Wah, oke. 194. Oh, ini BW 12. Masih BS. BW 12. Kemudian berikutnya ini 96,4, ininya BW 24.
Oke, begitu ya. Kemudian menu berikutnya, ini anggap ini subwoofernya. Ini tadi udah diprogram AB 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 AB. Nomor 1 A inputnya, nomor 2 B, dan seterusnya begitu. Oke, kemudian ini saya masukkan di 90 saja. Ini 24. Oke. Ini di amannya saya taruh di 35 dulu. Kalau ini saya habisin pasti udah sampai 48. Jadi kalau kurang rendah nanti itu harus dirubah-rubah lagi. Oke, ntar saya ngapalin lagi ininya dulu. 91 BW24. Oke. Nanti ini 91 BW24. Ini ngira-ngira ya, terpaksa saya jadi dukun nih sekali-kali. Nah, habis nggak ada alat ukurnya, nggak ada barangnya, jadi ya apa boleh buat. Oke. Ini di 35. Kalau sampai ngebul keluar asap menyan bukan salah saya nih. Ini LR48 saja. Oke, begitu. Ini untuk ngeset crossover. Ini nanti Bang ya, kalau Abang mau lihat EQ, ini EQ nomor 1. Nomor 2 itu masih off semua. Sebentar. Saya kasih lihat dulu. Ini tinggal di on, kemudian EQ frekuensi berapa yang mau di EQ begitu. Ini tinggal dicari. Untuk turun ke bawah, untuk ngambil itunya. Nah, ini tinggal ditekan. Ya, ini untuk lebarnya si frekuensi. Saran saya secukupnya saja. Ini kalau saya kasih lihat, nah itu jadi lembah. Secukupnya saja, tanpa alat ukur ya ini tidak bisa dilakukan. Oke, ini EQ. EQ-nya kalau saya tekan lagi sekali lagi jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 seterusnya. Nah, ini ada grafik EQ. Ini grafik EQ tinggal di-on-kan saja kalau mau di-on-kan ya. Mau pilih frekuensi mana tinggal pencet ini next sebelah. Nah, ini sudah ada frekuensinya. Misalnya ini 400, saya mau turunkan, saya tinggal tekan ini supaya si kursornya pindah ke sebelah. Nah, ini tuh kelihatan di situ bisa pindah. Jadi kalau yang masih pakai alat analog ini bisa untuk menggantikan alat-alat analog satu tumpuk. Oke, sekarang ada dynamic. Ini yang kemarin ditanyakan untuk kompresor. Sekali lagi saya mau beritahu bahwa kalau di DBX ini ada yang sedikit terbalik. Kompresornya ini kalau saya on begini, autonya on. Kalau saya autonya saya off. Saya lebih senang main manual saja. Ini off. Over isi-nya juga saya off supaya sebelum sampai titik kompresor dia tidak perlu ngompres. Ini kalau di input, ini kan di AB di input, saya kasih 2:1 cukup. Gainnya itu nanti secukupnya kalau lihat meter ini dia turunnya berapa. Oke, sekarang kok saya itu, tar dulu, ntar ada yang kelupaan. Kita balik dulu. Ntar ada yang kelupaan. Nah, ini next lagi, threshold, attack. Ini attack-nya, lihat, perhatikan. Saya selalu secepat-cepatnya karena dia satuannya millisecond. Jadi 0,1 millisecond. Hold saya tidak pernah pakai karena kalau holdnya kepanjangan dia akan ngompres terus. Ini yang berbeda dari yang lain. Release, dia itu rilisnya dB per second. Kalau ini angkanya terbalik, saya akan sebesar-besarnya. Kemarin ada yang nanya, Pak, harus sekecil-kecilnya angkanya? Iya, kecuali yang ini. Nah, ini 360 dB per second. Jadi setiap detiknya dia akan melepas 360 dB. Ini supaya si kompresornya bekerja secepat mungkin. Bentar ya, ada nggak ini mikrofonnya? Oh, ini ada mikrofonnya. Cek. Nah, ini input A kan? Cek.
Sorry kalau kekencangan saya harus ngetes mikrofon. Coba saya turunkan si thresholdnya. Nah, oke, kalau saya turunin, cek. Nah, perhatikan dia sudah 0 plus. Plus itu berarti dia udah mulai ngompres. Cek. 1, 2. Efeknya apa? Kalau si misalnya tadi ini rilisnya saya perlambat ya. Nah, ini kalau rilisnya saya perlambat, cek. Perhatikan, dia gerakan meter yang di sini nih dia agak lambat nih. Cek. Tidak kembali gesit seperti tadi. Akhirnya apa? Suara ngompres terus. Jadi seperti itu. Saya lebih senang dia kompres seperlunya. Ya, perhatikan dia gerakannya jadi cepat. Jadi kalau dalam hal ini saya perlu dia bergerak secepat-cepatnya. Ini threshold juga nanti jangan terlalu banyak. Cek, sesuaikan saja. Cek ya, sesuaikan saja. Tidak perlu terlalu banyak, kecuali di output, di limiter. Ini kan tadi masih di AB. Kalau di output nanti berbeda. Ntar, saya kembalikan ke 0 dulu ini supaya enggak jadi pusing nanti. Ya. Yang berikutnya ini juga saya buat secepat-cepatnya. Rilisnya sudah 360. Oke. Autonya off, oke. Oh, rupanya ini masih di yang sama. Bentar. Dynamic. Saya lupa salah. Ini kalau ini mau di on. Autonya di off. Thresholdnya 0. Tadi ini 2. Kalau di input saya pakai 2. Gainnya sementara saya tidak pakai. Ini secepat-cepatnya. Kembali lagi begitu ya. Kemudian ini hold juga tidak pakai. Ini di 360 dB per second ya, begitu. Oke. Sekarang kalau di output. Nah, ini limiternya di on. Over EC-nya saya tuh off kan. Thresholdnya saya masih biarkan di 0. Nanti Abang ingat di sana sesuaikan sama lampu power ya. Ini holdnya saya tidak pakai. Rilisnya kembali lagi tadi 360 dB per second. Ingat saja itu. Oke. Nah, saya akan set channel-channel lain supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Ini di sini ada polarity. Ini harus di on. Kalau mau di polarity-nya nanti ini bisa bolak-balik polarity-nya di sini. Gitu ya Bang ya. Oke, karena ini yang KW, yang ini saja yang tidak jalan. Ini untuk pembalik fasa ini tidak jalan. Kecuali di 360 KW itu baru jalan. Tapi kalau di sini phase-nya, pergeseran phase ini nggak jalan. Kalau di 360 jalan. Kalau ini untuk balik polarity jalan, bisa. Ya. Oke. Kemudian apalagi yang harus di ini? Oke, saya store dulu cara store-nya. Nah, itu dia udah store atau delete. Saya pencet lagi Supriyadi. Sudah, itu saya store di nomor 1. Baik, begitu. Terima kasih. Saya rasa cukup demikian dulu ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam Sound Profesional Indonesia.